Saya akan mulai dengan apa yang saya dapatkan pada akhir tahun 2024 kemarin ketika saya perenungan pribadi. Ada pesan Tuhan yang kuat yang saya dapatkan yang diambil dari Mazmur 20 ayat 7. Dikatakan, "Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorga yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya." Nah, Bapak Ibu sekalian, Mazmur 20 ini berbicara tentang doa mohon kemenangan bagi raja. Jadi di sini eh, Daud menuliskan bagaimana dia eh, menghadap Tuhan, ya, menghadap Tuhan, berdoa untuk kemenangan yang dia akan lakukan, yaitu ada peperangan-peperangan yang harus dia hadapi, yang harus dia lakukan. Nah, di sini dikatakan di dalam Mazmur 20 ayat 7, "Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya." Jadi Daud tahu, Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika dia maju berperang, itu adalah kehendak Tuhan. Dan dia tahu bahwa dia pasti memperoleh kemenangan. Ya, karena dia percaya dia adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Orang yang disertai oleh Tuhan. Dan dikatakan, dan menjawabnya dari sorganya yang kudus. Dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Daud tahu bahwa kemenangan itu diberikan oleh Tuhan karena tangan kanan Tuhan, karena penyertaan Tuhan, karena kedahsyatan Tuhan yang menyertai Daud di dalam perjuangannya, di dalam peperangan yang dihadapi. Bapak Ibu sekalian, Daud dicatat memerintah selama 40 tahun sebagai raja. Artinya selama 40 tahun itu dia menghadapi banyak peperangan-peperangan. Bahkan dikatakan sebelum dia menjadi raja pun dia sudah menghadapi Goliat, Bapak Ibu sekalian. Sebelum dia duduk di tampuk pemerintahan sebagai raja, dia sudah menghadapi peperangan demi peperangan, ya, termasuk melawan Goliat dan Filistin pada waktu itu. Jadi bicara tentang kemenangan raja itu tidak diperoleh melalui cara yang mudah, tapi bicara kemenangan raja ini diraih dalam suatu peperangan, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya masuk di dalam apa itu musim perang, ya. Kisah tentang musim perang dalam konteks raja-raja Israel terdapat dalam 2 Samuel 11 ayat 1 dan paralelnya di dalam 1 Tawari 20 ayat 1. Nah, ayatnya berbunyi seperti ini, Bapak Ibu sekalian, di dalam 2 Samuel 11 ayat 1. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, ya. Maka Daud menyuruh Yoab maju bersama orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, tetapi Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Ya. Kemudian ada paralelnya di 1 Tawari 20 ayat 1 dikatakan, pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasa maju berperang, Yoab memimpin tentara dan merusak negeri Bani Amon. Kemudian ia datang mengepung kota Raba, sedang Daud tetap tinggal di Yerusalem. Yoab memukul kalah Raba dan meruntuhkannya. Jadi di sini Bapak Ibu, ya, dalam setiap pergantian tahun, artinya awal tahun, selalu terjadi yang namanya musim perang. Raja-raja biasanya maju berperang, ya, saling berperang, saling memperebutkan wilayah, ya. Dan di sini kita melihat contohnya tadi Daud, ya, dengan Yoab. Nah, musim raja-raja berperang dalam konteks zaman itu, ya, pada zaman Israel kuno secara umum, peperangan sering dilakukan pada awal tahun, ya, terutama di musim bunga atau musim semi. Nah, itu setelah bulan Februari, jadi Maret, ya, Maret dan seterusnya. Hal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kenapa selalu awal tahun itu adalah musim peperangan? Yang pertama adalah faktor iklim dan kondisi alam, Bapak Ibu. Ya, musim semi merupakan waktu yang ideal untuk peperangan karena tanahnya kering setelah musim dingin. Jadi melewati musim dingin, ya, tanahnya sudah kering, memudahkan perjalanan pasukan dan penggunaan kereta perang. Yang kedua, ketersediaan makanan dari hasil panen musim dingin memberikan logistik yang cukup bagi pasukan. Ya, itu dari segi faktor iklim dan kondisi alam. Kemudian dari segi faktor sosial dan ekonominya, nah pada musim ini petani telah menyelesaikan pekerjaan panen.
sehingga para laki-laki dapat bergabung dalam pasukan tanpa mengorbankan ekonomi keluarga. Itu faktor sosial dan ekonomi. Yang kedua, perang sering kali menjadi cara untuk menguasai sumber daya, termasuk tanah, air, atau harta rampasan. Ya, jadi itu adalah dua faktor sosial dan ekonomi. Kemudian dalam faktor politik dan militer dikatakan raja-raja biasanya mengadakan ekspedisi militer untuk memperluas wilayah kekuasaan, menaklukkan musuh, atau mempertahankan kerajaan dari ancaman eksternal. Yang kedua adalah saat perang dimulai, raja sebagai pemimpin politik dan militer memainkan peran penting dalam mengkoordinasikan strategi, mengatur aliansi, dan menjaga semangat pasukan. Nah, itu kenapa konteksnya musim perang itu dimulai selalu di awal tahun, ya. Memulai musim bunga atau musim semi, maka itu dimulai zaman dulu dimulai musim perang raja-raja. Nah, dalam persiapan perang, Bapak Ibu sekalian, terjadi apa yang namanya pengumpulan pasukan, terjadi apa yang namanya logistik dan perbekalan, terjadi juga konsultasi rohani. Ya, biasanya Daud bertanya kepada Tuhan, ya, melalui imam-imam ataupun langsung, dan ada juga pengudusan pasukan. Jadi pasukan-pasukan sebelum berperang didoakan, dikuduskan oleh imam. Ya, jadi banyak persiapan perang, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau sekarang kita masuk bulan Januari, ya, kalau zaman dulu itu udah mulai sibuk, ya, pengumpulan pasukannya udah dilakukan, logistik perbekalan, konsultasi rohani, pengudusan pasukan, udah bersiap-siap karena bulan Maret itu setelah Februari, bulan Maret itu sudah waktunya mereka ongoing, udah harus perang gitu, ya. Jadi bulan Januari seperti hari ini itu mulai kesibukan-kesibukannya. Nah, ada dua peran kunci Bapak Ibu sekalian dalam peperangan. Yang pertama adalah raja, yang kedua adalah imam. Ya, ini tidak bisa dilepaskan dalam Perjanjian Lama, ya, apalagi di dalam kitab Raja-Raja Tawari. Kita lihat dua peran kunci ini penting sekali, raja dan imam. Ya, raja dan imam saling bahu membahu dalam peperangan. Ya, terjadi satu kolaborasi, sinergi antara raja dan imam. Nah, peran raja seperti apa sih dalam peperangan? Ya, sebagai pemimpin militer, raja bertanggung jawab atas strategi perang dan pengambilan keputusan di medan pertempuran. Nah, yang pertama dia tugasnya raja adalah perencanaan dan eksekusi strategi. Di dalam 2 Samuel 5 ayat 19 sampai 25 dikatakan raja menentukan kapan dan bagaimana perang akan dilancarkan. Misalnya Daud mengatur strategi melawan Filistin dengan meminta arahan dari Tuhan sebelum berperang. Yang kedua, kepemimpinan di medan perang. Ya, raja sering berada di garis depan bersama pasukannya untuk memberikan motivasi dan memimpin serangan. Contohnya Daud menghadapi Goliat langsung sebagai perwakilan Israel. Itu ada di dalam 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 50. Yang ketiga adalah peran raja adalah simbol keberanian dan moral. Ya, raja adalah simbol kekuatan dan moral bagi pasukan. Ketidakhadiran raja di medan perang dapat melemahkan semangat pasukan. Dan yang keempat, peran raja adalah peran administratif atau pengaturan pasukan. Sebagai pemimpin bangsa, raja bertanggung jawab untuk mengelola pasukan dan sumber daya yang mendukung peperangan, yaitu mengorganisir tentara dan mengatur logistik dan perbekalan. Jadi peran raja ini sangat krusial, sangat penting Bapak Ibu sekalian dalam suatu peperangan. Ya, mereka harus mengatur perencanaan dan eksekusi strateginya, kepemimpinan di medan perangnya, simbol keberanian dan moral, dan peran administratifnya dalam pengaturan pasukan. Nah, sedangkan peran imam, ya, imam juga tidak kalah perannya. Ya, dia sangat penting dalam perang di Israel kuno pada waktu itu. Yang pertama, peran imam adalah sebagai penasehat rohani. Imam di situ memberikan arahan kepada raja dan pasukan berdasarkan kehendak Tuhan. Yang kedua, mereka menggunakan urim dan tumim, itu batu yang digunakan untuk mengetahui kehendak Tuhan, yaitu yang ada di gambar, ya, di dada para imam. Mereka mencari kehendak Tuhan.
untuk menentukan langkah-langkah strategisnya. Itu ada di dalam kitab Bilangan 27 ayat 21. Jadi yang pertama, peran imam adalah sebagai penasihat rohani. Yang kedua, peran imam adalah doa dan persembahan. Ya, jadi imam memimpin doa dan persembahan korban sebelum pasukan berangkat perang, memohon penyertaan dan perlindungan Tuhan. Yang ketiga, peran imam adalah menguatkan pasukan. Ya. Imam memberikan penguatan spiritual kepada pasukan dengan mengingatkan janji-janji Tuhan. Contohnya, imam memotivasi tentara Israel untuk berkata, jangan takut sebab Tuhan akan berperang bagi kamu. Ya, dibacakan lagi janji-janji Tuhan. Ya, contohnya tadi dari Ulangan 20 ayat 1 sampai 4. Dan yang keempat, peran imam adalah mengangkut tabut perjanjian. Tabut perjanjian sering dibawa ke medan perang sebagai simbol kehadiran Tuhan. 1 Samuel 4 ayat 3 sampai 11. Meskipun penyalahgunaan tabut ini tanpa imam justru bakal membawa bencana. Jadi ini adalah peran-peran imam sebagai penasihat rohani, sebagai doa dan persembahan, menguatkan pasukan dan mengangkut tabut perjanjian. Nah, kerjasama raja dan imam dalam perang, Bapak Ibu sekalian, memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling melengkapi. Jadi si raja sebagai pemimpin politik dan militer, dan yang kedua raja sebagai pengatur strategi perang dan mengelola pasukan. Di situ juga ada imam sebagai pemimpin rohani yang memastikan perang dilaksanakan sesuai kehendak Tuhan. Dan yang kedua adalah menjaga hubungan bangsa dengan Tuhan melalui doa dan pengorbanan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita flashback ke belakang di dalam kitab Kejadian 1, tujuan penciptaan manusia adalah peran ganda yang Tuhan rencanakan untuk manusia sebagai raja dan imam. Dalam rancangan Allah, manusia diciptakan untuk menjalankan peran raja dan imam secara bersamaan. Yaitu sebagai raja, tujuan penciptaan manusia pada awalnya di kitab Kejadian, manusia supaya memerintah atas ciptaan dan membawa tatanan dalam dunia fisik. Yang kedua, sebagai raja, tugasnya, perannya adalah mandat ini mencerminkan kuasa Allah dan menegaskan bahwa manusia adalah wakil Tuhan di atas muka bumi. Nah, kemudian peran sebagai imam yang diberikan kepada Adam yang pertama, sekalipun Adam gagal ya di dalam kitab Kejadian, sehingga Yesus Adam kedua harus dikirim ke dunia untuk menggantikan, untuk menggenapi daripada tujuan awal penciptaan manusia. Ya, sebagai imam saya lanjutkan, manusia hidup dalam keintiman dengan Allah, menjaga kekudusan, membawa kehadiran Allah di seluruh bumi. Dan yang kedua, peran ini melibatkan dimensi rohani yang berfokus pada hubungan manusia dengan Allah dan tanggung jawab menjaga keharmonisan dalam ciptaan. Jadi ini adalah tujuan penciptaan manusia pada awalnya, sesuai dengan kitab Kejadian 1. Jadi ada peran ganda yang Tuhan rencanakan untuk manusia, untuk Adam yang pertama, yaitu sebagai raja dan sebagai imam, sekalipun Adam gagal, Bapak-Ibu sekalian. Tetapi puji Tuhan, ya, Yesus tidak gagal. Yesus sebagai the second Adam, Adam kedua, menggenapi panggilan Tuhan yang pertama untuk tujuan penciptaan manusia. Nah, peran manusia sebagai raja muncul dari mandat yang diberikan Tuhan untuk memerintah dan mengelola ciptaannya, ya, sesuai kitab Kejadian 1. Yang pertama adalah wewenang raja. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, wewenang raja, ya, itu berkuasa atas, itu menunjukkan mandat kerajaan yang diberikan kepada manusia untuk memerintah dan mengelola ciptaan. Yang kedua adalah manusia adalah wakil Allah di bumi, bertanggung jawab menjaga harmoni dalam ciptaan-ciptaan Tuhan. Dan yang ketiga, ini mencerminkan sifat Allah sebagai raja yang berdaulat, yang diwujudkan manusia sebagai pengelola bumi yang bertanggung jawab. Jadi yang pertama itu adalah wewenang raja. Yang kedua adalah mandat untuk menaklukkan dan memerintah. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu.
berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi yang kedua adalah mandat untuk menaklukkan dan memerintah. Ini maksudnya menaklukkan dan memerintah ciptaan Tuhan yang lain, Bapak Ibu sekalian, bukan saling menaklukkan dan saling memerintah ya. Di sini dikatakan taklukkan dan berkuasa atas ikan, atas burung, atas segala binatang yang merayap di bumi ya, bukan atas sesama kita ya. Jadi mandat untuk menaklukkan dan memerintah, yang pertama taklukkanlah menunjukkan tugas manusia untuk menundukkan bumi dengan hikmat dan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan. Yang kedua adalah berkuasalah atas, itu menegaskan wewenang manusia sebagai pemimpin yang mengatur ciptaan Tuhan lainnya ya. Ini adalah peran manusia sebagai raja yang Tuhan inginkan ya bagi setiap kita. Ya, peran iman yang Tuhan inginkan, peran manusia sebagai imam terlihat dalam hubungan unik manusia dengan Allah dan tugasnya menjaga kehadiran Allah di bumi. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, tugas imam ya di sini adalah frasa mengusahakan ya. Di dalam Kejadian 2 ayat 15 dikatakan mengusahakan, bahasa Ibraninya abad, yang berarti melayani atau bekerja. Dan memelihara, kata memelihara di dalam bahasa Ibraninya syamar, yang berarti menjaga. Sering dikaitkan dengan tugas para imam dalam bait suci ya, untuk memelihara, melayani dan bekerja, dan menjaga ya, sering dikaitkan dengan tugas para imam dalam bait suci. Nah, Taman Eden adalah tempat persekutuan antara Allah dengan manusia, seperti bait suci ya. Manusia bertindak sebagai penjaga kekudusan tempat itu ya, sekalipun manusia pertama Adam itu gagal ya. Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, gambar Allah sebagai imam, sebagai gambar Allah atau imago Dei, manusia memiliki kapasitas untuk merefleksikan karakter Allah melalui persekutuan dengannya dan membawa kehadiran Tuhan di muka bumi. Nah, peran ini serupa dengan fungsi imam yang bertanggung jawab untuk merepresentasikan Allah kepada umat dan membawa umat kepada Allah. Itu adalah tugas imam, Bapak Ibu sekalian. Jadi sebagai perantara ya, membawa umat kepada Tuhan dan merepresentasikan Tuhan kepada umat. Itu adalah tugas imam. Nah, teladan Yesus sebagai raja dan imam. Ya, the second Adam, Yesus tidak gagal, Bapak Ibu sekalian. Dia menggenapi apa yang gagal dilakukan oleh Adam yang pertama. Ya, Yesus adalah raja yang diurapi Allah, pemenuh nubuat tentang raja yang berasal dari keturunan Daud. 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 16. Pemerintahannya adalah kerajaan yang kekal, bukan berbasis kekuatan militer, tetapi kasih, keadilan, dan kebenaran. Nah, ciri-ciri Yesus sebagai raja, dia adalah pemimpin yang berdaulat. Nah, Yesus adalah raja atas segala raja, Wahyu 19 ayat 16, yang berkuasa atas seluruh ciptaan. Yang kedua, kerajaannya adalah kerajaan rohani yang tidak terikat pada batasan duniawi, Yohanes 18 ayat 36. Dan yang kedua, pemerintahan yang adil. Yesus memerintah dengan keadilan dan kasih, mencerminkan sifat Allah sendiri. Dan yang ketiga adalah penakluk kuasa dosa dan kematian. Kematian dan kebangkitannya adalah kemenangan atas kuasa dosa, maut, dan juga iblis. Ya. Dan kemudian Yesus sebagai imam besar. Ya. Ciri-ciri Yesus sebagai imam, dia pengantara antara Allah dan manusia. Di mana Yesus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban yang sempurna. Ibrani 9 ayat 12 sampai 14. Dan sebagai imam besar, ia tidak hanya mempersembahkan korban, tetapi juga menjadi korban itu sendiri. Yang kedua, selain menjadi pengantara antara Allah dan manusia, Yesus juga adalah pendoa syafaat, di mana Yesus terus-menerus menjadi pengantara bagi umat manusia di hadapan Allah. Roma 8 ayat 34. Dan yang ketiga, sebagai pendamaian dosa. Keimaman Yesus menghasilkan pendamaian yang abadi antara manusia dan Allah. Meniadakan kebutuhan korban tahunan seperti dalam sistem keimaman Lewi. Jadi ini adalah teladan Yesus sebagai raja dan imam. Bisa Yesus menjadi contoh, menjadi teladan
bisa. Dia adalah raja, dia adalah imam. Ya. Apa yang gagal dilakukan oleh Adam yang pertama, tetapi Yesus sebagai Adam yang kedua, the second Adam, dia berhasil memenuhi panggilan, menjadi teladan sebagai raja dan sekaligus sebagai imam sekaligus sebagai raja. Jadi komparasinya dengan masa kini, Bapak Ibu sekalian, sebagai pengikut Kristus, kita semua dipanggil untuk menjalankan peran ini dalam kehidupan sehari-hari. Kita menjalani peran ganda, kita memiliki peran ganda sebagai raja dan sebagai imam. Kapan sebagai raja? Yaitu sebagai pengelola, baik di dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam keluarga, dan sumber-sumber daya yang lainnya kita kelola dengan bijaksana. Ya. Yang kedua, berkontribusi sebagai raja, berkontribusi pada keadilan, pada perdamaian dan tatanan di dunia. Ya, itu adalah peran-peran kita sebagai raja. Sebagai imam, kita hidup dalam hubungan yang intim dengan Allah melalui doa, penyembahan, dan pelayanan. Yang kedua, sebagai imam, kita membawa kehadiran Allah di tempat kerja kita, tempat bisnis kita, di tengah masyarakat, di tengah lingkungan, dan juga di tengah keluarga kita. Ini adalah tugas dan tanggung jawab yang harus kita emban untuk mengalami level up yang menjadi tema kita tahun ini, tahun 2025. Kita harus hidup di dalam panggilan kita sebagai raja dan sebagai imam. Dua panggilan yang dapat dilakukan bersama-sama, dan di mana Kristus Yesus adalah contoh yang telah menjalani peran raja dan imam secara sekaligus. Peran ganda itu yang ada di dalam pundak setiap kita, anak-anak Tuhan. Kita memiliki peran sebagai raja dan juga sebagai imam. Nah, summary-nya Bapak Ibu sekalian, tidak terpisahkan, raja dan imam saling melengkapi. Sebagai raja, manusia mengatur dunia jasmani. Sebagai imam, manusia menjaga hubungan rohani dengan Allah. Keduanya memastikan harmoni antara ciptaan, manusia, dan penciptanya, yaitu Tuhan. Jadi tidak bisa dipisahkan Bapak Ibu sekalian. Panggilan kita sebagai raja dan sebagai imam itu menjadi satu peran ganda yang Tuhan percayakan untuk setiap kita. Tidak bisa dipisahkan. Yang kedua adalah gambaran Yesus Kristus. Yesus menyempurnakan peran ini sebagai raja dan imam besar. Sesuai Ibrani 4 ayat 14 sampai 16 dan Wahyu 19 ayat 16. Melaluinya kita memahami bahwa peran manusia sebagai raja dan imam dimaksudkan untuk membawa kerajaan Allah dan kemuliaan Tuhan hadir di muka bumi. Jadi apa yang Yesus ajarkan kepada kita melalui doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, harus dipenuhi melalui setiap kita Bapak Ibu, melalui panggilan ganda kita sebagai raja dan sebagai imam juga. Tuhan merancang manusia sebagai raja yang mengatur ciptaannya dan sebagai imam yang menjaga hubungan kudus dengannya. Peran ini terlihat dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, yaitu peran raja, dan Kejadian 2 ayat 15 itu peran imam yang tadi sudah kita baca. Sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk menjalankan peran ini, peran ganda ini dalam hidup kita, mencerminkan keteladanan Yesus Kristus, raja dan imam besar yang sempurna. Saya mengulangi lagi, tahun 2025 adalah tahun kemenangan kita semua. Mazmur 20 ayat 7 berkata, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Ini bicara tentang kemenangan dalam rumah tangga kita, dalam hubungan, dalam setiap hubungan, dalam finansial dan keuangan, dalam bisnis dan pekerjaan, dalam pelayanan-pelayanan kita, dan berbagai hal lainnya yang kita lakukan selama kita ada di muka bumi. Ingat Bapak Ibu sekalian, peran kita adalah peran ganda. Sebagai imam dan sebagai raja, dimanapun Bapak Ibu berada, ingat, kemenangan sudah diberikan buat setiap orang yang diurapi oleh Tuhan. Yaitu setiap kita anak-anak Tuhan yang menjalani panggilan sebagai raja dan imam di atas muka bumi. Dan percayalah bahwa kemenangan itu, kemenangan yang gilang gemilang, diberikan karena Tuhan yang memberikan dengan tangan kanannya sendiri. Artinya semua telah diberikan kepada kita. Tinggal kita mengambil, memperolehnya
dan melakukan tugas dan tanggung jawab kita selama di muka bumi. Saya selesai Bapak Ibu sekalian. Dalam Morning Chapel besok, Bapak Ibu akan diberkati oleh Pastor Cornelius Watimena pada hari Kamis 9 Januari, pada waktu yang sama dan link Zoom yang sama. Mari saya undang kita semua berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Engkau kembali mengingatkan kami tentang peran dan tanggung jawab kami sebagai imam dan sebagai raja. Tuhan, mengawali tahun 2025 ini, kami percaya Tuhan, kemenangan Kau berikan buat setiap orang yang Engkau urapi. Dan setiap kami yang hadir dalam Morning Chapel pagi hari, biar kemenangan-kemenangan itu pun kami peroleh. Baik di dalam hubungan, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan dan usaha, di dalam seluruh pelayanan kami, di dalam seluruh aktivitas kami. Kemenangan demi kemenangan kami peroleh, karena kami adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Kami terima kemenangan ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Dan terima kasih Tuhan, biar berkat Tuhan pada pagi hari ini turun atas setiap peserta Morning Chapel yang hadir. Berkat kesehatan berlimpah-limpah, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, penjagaan Tuhan, dan perlindungan daripada Tuhan menyertai setiap kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati dan selamat pagi.